Bab 164. Apa yang Mama ingin perintahkan kepada Hanifah? Katakan saja padaku. Hilya memalingkan wajah. Dia sama sekali tidak mau berbicara lagi dengan Rama, karena Hilya sudah yakin kalau Rama tidak akan pernah mau mendengarkan permintaan dan perintahnya. Hanifah, teriak Hilya lagi, dengan langkah cepat naik ke lantai 2. Mendengar suara ibu mertuanya yang semakin dekat, Hanifah yang tadinya menangis, gegas menghapus air matanya. Dia kemudian berjalan menemui sang ibu mertua walaupun Hanifah merasa takut, tapi dia tidak punya pilihan lain untuk saat ini. Hanifah, temui Mama, cepat, teriak Hilya. Rama tetap mengikuti Hilya karena dia belum tahu apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh sang ibu kepada Hanifah. Rama berharap Hanifah tidak keluar menemui Hilya. Tapi, nyatanya, kini Hanifah sudah berada di hadapan Hilya. Mama, lirih Hanifah, langsung meraih tangan ibu mertuanya dan bersalaman. Rama menatap penuh wajah istrinya yang ternyata sudah terlihat sembab air mata walaupun Hanifah sudah menghapus air mata cenama, tetapi wajah putihnya yang memerah, tidak bisa berbohong. Hanifah yang menangis membuat Rama tahu bahwa sang istri pastinya sudah mendengar perdebatan di antara suami dan ibu mertuanya tadi. Hal itu membuat perasaan Rama sakit karena dia berharap istrinya tidak mendengar perdebatan itu. Hanifah, kamu pasti sudah mendengar apa yang Mama bicarakan sama suami kamu tadi, kan? Tanya Hilya. Iya, Ma. Aku sudah mendengarnya. Semuanya. Hanifah mengangguk kecil. Iya, Mama. Bagus. Mama tidak perlu lagi untuk menjelaskan panjang lebar tentang masalah yang terjadi karena masa lalu kamu itu. Sakit hati Hanifah mendengarnya. Dia menunduk karena merasakan air matanya hendak terjatuh dari pelupuk matanya. Kamu pasti tahu bahwa hal itu akan merugikan nama baik suami kamu dan keluarga angkat kamu, juga keluarga suami kamu. Iya, lirih Hanifah. Baik. Tolong, bantu Mama, ya, Hanifah. Mama tidak akan meminta kamu berpisah dengan Rama. Tapi, Mama akan minta satu hal sama kamu. Mama harap kamu mau mendengar permintaan Mama ini. Iya, Ma, apa yang Mama minta dariku? Postingan masa lalu kamu itu akan viral, Hanifah. Maka, Mama akan meminta satu hal ke kamu agar tidak membawa kerugian untuk nama baik suami kamu, keluarga suami kamu, dan keluarga angka kamu. Iya, Ma. Hanifah berusaha menahan sesak di dadanya dan membiarkan air matanya terus berjatuhan. Permintaan Mama, di depan siapapun, jangan pernah mengatakan bahwa kamu adalah istri dari Rama. Dek, air mata Hanifah langsung berjatuhan mendengarnya. Karena kamu. Cukup, Ma. Hanifah istriku. Aku sendiri yang akan mengakuinya di hadapan semua orang. Bentak Rama, sudah tidak bisa mengendalikan diri. Pria dingin itu langsung membawa istrinya yang menangis ke dalam pelukannya. Hilya menatap tak menyangka. Ini pertama kalinya dia melihat putranya berbicara dengan nada tinggi kepadanya. Seperti bukan Rama lagi. Yah, Hilya merasa di matanya ini bukanlah Rama putranya. Kamu membentak Mama, Rama. Tanya Hilya, lirih. Aku sedang menjaga perasaan istriku. Dia berhak atas perlindungan dariku. Sejak akad diakhiri kata, sah, saat itulah aku bertanggung jawab penuh atas dirinya. Tapi, kamu lupa bahwa surganya seorang anak laki-laki itu seumur hidup kepada ibunya. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14 bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang sudah mengandungnya selama 9 bulan, dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka, aku akan tetap berbakti kepadamu Mama dan Papa. Kata Rama. Tapi, di ayat ke-16, Allah tetap memerintahkan agar kita tidak mengikuti perintah orang tua ke jalan yang salah. Namun, jangan hilangkan bakti kita kepada kedua orang tua, sambung Rama. Sekarang, Mama secara tidak langsung memintaku untuk menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabku kepada istriku. Maka, dengan tegas kukatakan bahwa aku tidak akan pernah melupakan kewajiban dan tanggung jawabku sebagai seorang suami. Tapi, baktiku kepadamu, Ma, akan tetap kujunjung tinggi-tinggi juga, lanjutnya. Maaf, mungkin aku sangat berdosa menggunakan suara tinggi kepadamu, Ma. Tapi, aku juga manusia biasa yang punya batas sabar. Tapi,
Mama harus tahu bahwa yang aku bentak bukanlah Mama. Tapi, perkataan Mama yang telah menyakiti hati istriku. Di sini, Hanifah seorang diri, Mama. Dia telah jauh dari kedua orang tuanya. Dia datang untuk melayani diriku sebagai seorang istri. Siapa lagi yang akan melindunginya selain aku? Hanifah hanya bisa menangis di dada suaminya. Benar kata Rama bahwa Hanifah tidak mempunyai siapa-siapa selain Rama. Maka, seperti yang Rama katakan tadi, Hanifah berhak mendapatkan perlindungan dari suaminya. Hilya terdiam sejenak. Entah dia sedang mencoba memahami perkataan Rama atau dia sedang berperang dengan egonya sendiri. Sungguh, Hilya merasa tidak bisa membayangkan bagaimana jika nama baik Rama malah hancur karena masa lalu Hanifah. Rama, Mama hanya tidak bisa membayangkan bagaimana dengan nasib nama baikmu yang sudah kamu perjuangkan begitu lama akan hancur begitu saja karena masa lalu istrimu. Semua orang pasti akan mengecam kamu, Nak. Mereka akan berpikir bagaimana bisa kamu menikahi wanita yang masa lalunya menjadi seorang. Hilya menutup mulut, tak sanggup melanjutkan ucapannya. Rama hendak menjawab. Tapi, dia merasakan bahwa Hanifah sedang berusaha membebaskan diri dari pelukannya. Lepaskan aku, pinta Hanifah. Rama tidak melepaskannya. Justru, dia mengusap belakang kepala Hanifah seraya sesekali mengecup singkat puncak kepala wanita itu. Sudah selesai, Ma. Sekarang, aku mohon tinggalkan kami, kata Rama. Kamu mengusir Mama, Rama. Demi kebaikan kita semua. Hilya merasa semakin kecewa karena dia merasa Rama telah mengusirnya hanya karena Hanifah. Dia juga kecewa karena merasa tidak didengarkan. Dia benar-benar merasa jikalau Rama telah dibutakan cinta. Baik, Mama akan pergi. Tapi, sebelum pergi, Mama mau bicara dulu sama Hanifah, kata Hilya. Tidak perlu, Ma. Sudah cukup Mama mengatakan banyak hal ke Hanifah dan dia sudah mendengarnya. Jawab Rama. Ya, dia mendengarnya. Tapi, belum memahami sepenuhnya, bukan? Maka dari itu, biarkan Mama membuatnya paham. Hanifah, kamu dengarkan Mama baik-baik. Mama tidak pernah melarang kamu untuk menjadi istri Rama, karena Rama juga sangat mencintaimu sampai dia tega membentak mamanya sendiri demi membela kamu. Tapi, satu hal yang Mama ingatkan ke kamu, Hanifah, jangan sampai kamu membuat rugi pria yang kamu cintai ini hanya karena masa lalu kamu, kata Hilya. Suamimu ini adalah orang terpandang dan terkenal, Hanifah. Dia mempunyai nama baik yang harus dijaga. Jika nanti semua orang tahu bahwa dia menikahi wanita yang sempat viral di masa lalu karena keburukannya, maka nama baik suami kamu akan ikut terseret. Itu sangat memalukan. Benar, begitu, Ma. Aku sangat memalukan. Itu yang akan Mama katakan, kan? Potong Hanifah, setelah membebaskan diri dari pelukan Rama. Hanifah semakin mendekati ibu mertuanya. Ada rasa takut, tapi dia memberanikan diri. Sementara, Hilya cukup mematung begitu melihat Hanifah yang kini menjawab ucapannya setelah Hanifah diam sedari tadi. Aku tahu, Mama, perbuatan dosa tetaplah dosa. Aku tidak mengatakan bahwa perbuatanku benar, tidak. Aku tahu itu salah, Ma. Tapi, apakah segitu memalukannya aku di mata Mama? Kata Hanifah. Aku yang dulu pernah berkorban demi ibu kandungku di atas keterbatasan hidupku, apakah segitu hina dan memalukannya aku di mata ibu mertuaku? Rama merasa tidak menyangka jika Hanifah bisa berkata seperti itu. Usiaku yang masih belasan tahun merasa terpukul mentalku, Ma, di saat ayahku pergi meninggalkan ibuku yang sakit-sakitan. Keluargaku tidak ada yang peduli pada ibuku, dan aku yang tidak punya siapa-siapa jika ibuku tiada. Itu sebabnya, aku rela melakukan apapun demi menyelamatkan ibuku. Tapi, sayangnya, Mama, Allah memang menggariskan takdirku seperti ini. Harus kehilangan ibuku di tengah keterpurukan hidupku. Lantas, Allah kembali menunjukkan keadilannya atas hidupku dengan cara mempertemukan aku dengan orang tua angkatku yang tidak pernah sedikit pun menyinggung masa laluku demi menjaga perasaanku. Tapi, kau, Mama. Kau tega menghancurkan perasaanku dengan segala hinaan yang kau lontarkan kepadaku demi nama baik yang Mama perjuangkan. Ma, apakah nama baik suamiku jauh lebih berharga daripada harga diriku sebagai seorang istri? Hingga,
Mama tega merendahkan harga diriku demi menjunjung nama baik suamiku. Hanifah kini tengah bersimbah air mata di depan ibu mertuanya yang mematung menatap dan mendengar setiap kalimat yang terucap dari bibir Hanifah. Mama, sebelumnya, aku tidak pernah mempunyai rasa suka sedikit pun kepada putramu yang kini menjadi suamiku. Aku tidak pernah memandang dia siapa hingga membuatku harus mencintainya, kata Hanifah lagi. Bahkan, andai aku tidak melihat kebaikan keluarga angkatku, aku tidak akan pernah menerima putramu menjadi suamiku. Hanifah memegang kedua lengan Hilya dengan kedua mata yang sudah sembab air mata. Kau yang telah memintaku menjadi menantumu, Mama. Kau yang telah memintaku menjadi istri dari putramu, Ma. Tapi, sekarang setelah aku sangat mencintai putramu, dengan kejamnya ucapanmu meminta agar aku tidak mengakui ke semua orang kalau aku ini adalah istri dari putramu. Hanifah semakin menangis. Daripada seperti itu, Ma. Lebih baik, aku mundur dari kalian semua. Mendengarnya, Rama langsung menatap Hanifah dengan kedua mata yang perlahan memerah. Karena kau yang telah memintaku menjadi istri dari putramu kepada orang tua angkatku. Maka, lebih baik kau kembalikan aku dengan cara baik-baik kepada orang tua angkatku, Mama. Dek. Baru kali ini, Rama meneteskan air mata untuk seorang wanita. Wajah Rama merah padam setelah mendengar ucapan Hanifah tadi. Hatinya terasa sakit, lebih sakit dari apapun. Dia bahkan membiarkan air matanya lolos untuk seorang wanita. Kamu. Hilya tidak melanjutkan ucapannya. Dia juga tidak menyangka kalau Hanifah bisa berkata seperti itu kepadanya. Kamu berani berkata seperti itu, Hanifah. Apakah kamu tidak menghargai cinta suamimu? Mama hanya meminta kamu untuk tidak mengaku sebagai istri dari Rama, bukan meminta kamu bercerai. Hilya menatap sungguh-sungguh. Iya, Ma, aku berani berkata seperti itu. Dan bukan karena aku tidak menghargai cinta suamiku. Tapi, aku juga menghargai harga diriku yang tidak dihargai olehmu, Ma. Apalah artinya posisiku sebagai seorang istri, jika di matamu aku adalah wanita yang tidak mempunyai harga diri lantaran masa laluku. Aku sangat mencintai putramu, Ma. Tapi, aku tidak sekuat itu, jika harus bertahan di bawah kecamanmu yang akan terus-menerus membenci dan menghakimi masa laluku. Sedangkan, masa laluku tidaklah bisa diubah, Ma. Jika Mama membenci masa laluku, itu artinya, rasa benci itu tidak akan pernah bisa hilang karena masa lalu tidaklah bisa diubah. Maka, sebelum aku terluka terlalu dalam akibat hinaanmu selanjutnya kepadaku, Ma. Lebih baik, aku mundur. Wajah Rama kini menjadi dingin kembali. Tampaknya, dia sedang berusaha untuk tidak menyela Hanifah karena sejatinya saat ini, Rama tidak ridho dengan setiap kalimat perpisahan yang Hanifah inginkan. Baru kali ini, perasaan Rama terasa begitu sakit lantaran seorang wanita yang dicintainya. Sebenarnya, Mama tidak tega, Hanifah. Tapi, Mama juga tidak mempunyai pilihan lain. Kalau kamu memang sayang kepada Rama, kamu pasti akan mau menerima permintaan Mama. Hanifah menggelengkan kepala. Mama malu atas masa laluku. Hilya terdiam. Dia seolah merasa berat menjawab pertanyaan Hanifah karena Hilya mulai menyadari kedua mata putranya yang terlihat basah. Baik. Diamnya Mama membuatku mengerti. Hanifah hendak berlalu dari hadapan Hilya, tali Hilya langsung mencegatnya. Kamu sudah kurang ajar dalam bersikap ke Mama, Hanifah. Ucap Hilya, menahan tangan Hanifah. Apa yang kamu ingin, Hanifah? Sekarang, Mama akan mewujudkannya. Kembalikan aku ke keluarga angkatku. Hilya tersenyum kecil. Baik. Mama akan mengembalikan kamu ke keluarga angkatmu. Tapi, Mama, potong Rama, membentak. Dia sudah lelah menahan diri sedari tadi, cukup. Ma, dia istriku. Aku yang berhak atasnya. Sekarang, aku mohon, Mama tinggalkan rumah ini. Katup bibi Hilya terbuka. Kamu mengusir Mama dari rumahmu, Nak. Dan bahkan kamu membentak Mama kamu hanya demi istrimu. Ya, Ma. Sekarang, aku mohon, tinggalkan rumah ini, jawab Rama. Hilya menggelengkan kepala. Dia tidak menyangka jikalau Rama setega itu berani mengusirnya dengan cara membentak seperti ini. Hilya menatap kecewa kepada Rama dan Hanifah.
Kamu akan menyesal telah bersikap seperti ini kepada mama kamu sendiri, Rama, kata Hilya. Ya, pergilah, Ma, balas Rama. Sungguh, Hilya tidak menyangka jikalau Rama tetap tega mengusirnya dan tidak menyesali sikapnya terhadap sang ibu. Hilya terlihat sangatlah kecewa melihat putranya seperti ini. Hilya kembali menatap Hanifah. Hanifah, ingat perkataan mama baik-baik. Mungkin, mama bisa mengembalikan kamu ke orang tua angkatmu. Tapi, setelah mereka tahu semuanya, apakah kamu yakin mereka akan menerimamu? Mereka sudah lebih dulu tahu daripada mama. Hilya merasa kaget mendengarnya. Tapi, Hilya teringat akan pelajaran tentang aib yang pernah dia dengar dari Kiai Malik. Hal itu cukup membuat Hilya mengerti kenapa Kiai Malik dan Umi Khafifah menutup masa lalu. Hanifah, baik. Perihal kenapa orang tua angkatmu menutupi semua ini, mama paham. Tapi, apakah kamu yakin orang tua angkatmu akan tetap menerima semuanya kalau postingan itu viral lagi? Tentu, nama baik keluarga angkatmu akan terseret juga, kata Hilya. Apa kamu tega dan merasa tidak kasihan sedikit pun kepada keluarga angkatmu? Mereka sudah sangat baik kepadamu selama ini, tapi lantaran masa lalumu, nama baik mereka akan rusak. Kata Hilya lagi. Hanifah memalingkan wajahnya. Dia tidak bisa menjawab semua itu karena Hanifah sendiri semakin merasa tertekan jika harus memikirkan hal itu juga, yang dimana benar kata Hilya bahwa dia tidak mungkin merugikan orang yang sudah bak kepadanya hanya karena masa lalunya sendiri. Pergilah dari sini, Ma. Sadar atau tidak, Mama telah membuat istriku semakin tertekan. Jadi, aku mohon sekali lagi, tinggalkan rumah kami, kata Rama. Kamu akan menyesal telah mengusir Mama hanya karena membela istrimu ini. Aku akan jauh lebih menyesal jika kehilangan istriku, hanya karena mengikuti ego Mama, balas Rama. Baik, kalau begitu, Mama akan pergi dari sini. Tapi, ingat, Hanifah. Permintaan Mama tetap sama, yaitu jangan sampai orang lain tahu kalau kamu adalah istri dari Rama. Hilya kemudian tersenyum getir seraya menggelengkan kepalanya. Dia pun berlalu dari Rama dan Hanifah. Lalu, Hilya turun ke lantai 1 dan keluar meninggalkan rumah Rama dan Hanifah. Menyadari bahwa ibu mertuanya sudah pergi, Hanifah langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Dengan wajah dingin, Rama menyusul Hanifah dan mengunci pintu kamarnya. Hanifah terlihat duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk dan air mata semakin deras mengaliri pipinya yang berisi itu. Mas, panggil Hanifah, kemudian berdiri karena menyadari langkah suaminya yang mendekat ke arahnya. Apa, sayang? Mendapat ini jawaban dari suaminya, Hanifah langsung mendekati Rama. Rama menatap penuh wajah Hanifah tengah menundukkan kepala. Apakah kamu malu mempunyai istri seperti aku? Tanya Hanifah. Demi Allah, tidak. Kenapa kamu bersumpah? Karena demi Allah aku tulus mencintaimu. Bahkan, aku meminta kamu untuk segera mengandung anakku karena masalah ini. Aku tidak mau kamu memilih menyerah dan pergi meninggalkanku, Hanifah. Hanifah langsung mengangkat kepala menatap wajah Rama. Dia baru tahu kalau ternyata inilah yang menjadi alasan suaminya meminta agar Hanifah segera mengandung buah hati mereka. Dan alhamdulillah aku belum mengandung anakmu. Sebelum aku terlanjur mengandung anakmu, Mas, kembalikan aku kepada orang tua angkatku. Kalau mereka tidak menerimaku seperti kata Mama tadi, aku akan pergi dari mereka. Kedua mata Rama menatap dingin. Tangannya pun kini menangkup satu pipi Hanifah. Katakan sekali lagi, Hanifah, pinta Rama, dingin. Hanifah kembali mendongak menatap suaminya. Kembalikan aku kepada orang tua angkatku, Mas. Demi Allah. Aku tidak akan pernah melepasmu sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun, Hanifah. Dielsa menangis. Jangan egois, Mas. Aku tidak sanggup jika terus-terusan menerima hinaan dari mama kamu, dan aku juga tidak mau membuat kalian malu karena masa laluku yang buruk. Hanifah. Gak. Aku gak mau, Mas. Aku mohon, kembalikan aku pada orang tua angkatku, potong Hanifah. Kembalikan aku, Mas. Pulangkan aku dengan cara baik-baik kepada kedua orang tua angkatku. Tidak akan pernah, Hanifah. Bentak Rama, langsung memeluk erat tubuh istrinya. Hanifah terdiam mendengar suara suaminya yang begitu parau seperti orang yang tengah menangis. Baru kali ini,
Hanifah mendengar suara suaminya seperti ini. Aku tidak pernah jatuh cinta sejauh ini, Hanifah. Aku mohon, jangan membuat hatiku kacau dengan kamu. Yang meminta berpisah denganku. Aku mohon. Hanifah terdiam mendengar ungkapan hati suaminya. Dia baru kali ini mendengar suaminya yang mengungkapkan isi hati sejauh ini kepadanya. Mas, lirih Hanifah, ingin membebaskan diri dari pelukan suaminya, tapi Rama tetap memeluknya.